Perkenalkan, nama saya Panja Jahidiningrat. Saya Muhammad Abdul Satria Pamungkas. Nama saya Indonesia. Saya Ali Rizky Muhammadi. Saya Muhammad Muhammad Ismanto. Dan saya M. Patapaldi. Saya Maju Tikar. Pak, maaf, boleh dijelaskan apa saja tugas polisi sehari-hari? Kalau untuk tugas polisi itu adalah sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Terus dalam pelaksanaan sehari-hari yaitu salah satunya patroli untuk mantau situasi dan mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan, itu patroli. Terus ada lalu lintas yang tugasnya melakukan pengaturan lalu lintas pada jam-jam rawan macet atau rawan terjadi kecelakaan, biasanya seperti itu ada polisi lalu lintas. Terus ada juga polisi reserse, tugasnya sebagai penegakan hukum. Kalau ada kejahatan, pencurian atau apa, itu bagiannya reserse. Kalau di ini ada sentral pelayanan kepolisian, itu kalau ada yang laporan kehilangan atau apa, itu bisa. Mungkin itu untuk garis besarnya tugas polisi khususnya di Polsek Kota Baru. Baik, Pak. Mengapa peran polisi penting bagi masyarakat? Polisi penting bagi masyarakat karena tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Kalau seandainya tidak ada polisi, masyarakat tidak ada petugas yang menegakkan aturan, pasti masyarakat bakal hidup dengan seenaknya, sesuka-suka. Dengan seperti itu, ketertiban, ketentraman, keamanan masyarakat juga susah untuk diwujudkan. Makanya perlunya ada peran polisi di situ. Baik, Pak. Apa saja yang biasanya dilakukan polisi untuk menjaga keamanan lingkungan? Ya, tadi yang seperti Bapak jelaskan di awal, untuk menjaga keamanan salah satunya dengan melakukan patroli sambang ke tokoh-tokoh masyarakat, terus ke pos-pos ronda gitu kan, supaya kehadiran polisi bisa dirasakan, terus masyarakat yang berniat untuk melakukan kejahatan juga agak risih gitu dengan adanya polisi yang berpatroli atau apa, dapat mengagalkan suatu terjadinya suatu kejahatan mungkin itu. Bagaimana cara masyarakat melapor jika terjadi suatu kejadian? Untuk masyarakat apabila mengalami suatu kejadian, misalnya motornya hilang atau menjadi korban tindak pidana, bisa melapor baik online atau langsung. Kalau online nanti bisa melalui layanan 110 atau lapor Pak Kapolres Karawang, itu ada untuk layanan online. Untuk langsungnya ya bisa datang ke Polsek, ke Polres atau ke pos-pos polisi terdekat nanti untuk ditindaklanjuti permasalahan yang mereka alami. Bagaimana polisi menangani pelanggaran lalu lintas? Untuk pelanggaran lalu lintas di sana ada aturan yang mengatur untuk penanganannya atau penindakannya. Mungkin untuk sekarang ya kalau emang ini himbauan, terus ada yang e-tilang itu, elektronik tilang yang di jalan-jalan kan sudah dipasang untuk kamera. Mungkin itu. Jenis kejahatan apa yang sering terjadi di lingkungan masyarakat? Kalau di masyarakat juga mungkin banyak sih kejahatan-kejahatan, misalnya pencurian, terus kekerasan dalam rumah tangga, ada kejahatan ya anak-anak yang tawuran seperti itu mungkin yang saat ini. Oke, baik, Pak. Apa saja upaya polisi untuk mencegah terjadinya kejahatan? Ya tadi seperti yang kita sampaikan gitu kan, salah satunya ya patroli, terus kita menggandeng masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Karena kalau polisi sendiri juga mungkin tidak akan mampu, makanya perlu peran serta dari warga dan masyarakat juga. Oke. Bagaimana kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan, Pak? Kerjasamanya ya kita gandeng untuk
hari ini mungkin biasanya dari perangkat desa dulu gitu kan, perangkat desa nanti dari perangkat desa itu bisa diteruskan ke warga yang lain, contohnya untuk menggiatkan siskamplingnya gitu kan, dengan mereka melakukan siskampling rutin atau ini kan dapat mencegah suatu terjadinya suatu tindak. Apa yang bisa dilakukan masyarakat agar lingkungan tetap aman dan tertib, Pak? Ya sama, peduli ke lingkungan tempat sekitar tempat tinggalnya gitu kan, bisa saling mengingatkan apabila sudah ada benih-benih yang bisa mengarah ke suatu perbuatan pidana, terus peduli dengan misalnya ada penghuni atau warga baru yang kontrak atau apa, nanti dicek supaya ya bisa dipastikan bahwa orang itu bukan pelaku suatu tindak pidana. Terus ya sama-sama tadi siskampling mungkin. Bagaimana polisi menanggapi laporan dari warga, Pak? Ya, setiap laporan yang masuk ke kita pasti tanggapi dengan cara mendatangi, misalnya konfirmasi ke pelapor kejadian sebenarnya seperti apa, terus apakah ada saksi atau bukti terkait yang dilaporkan. Kalau emang benar ya nanti kita proses, kita tindak lanjuti, mungkin itu. Baik, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang polisi saat bertugas? Ya, sikap yang harus dimiliki oleh polisi ada beberapa, maksudnya ya mungkin gimana bagiannya juga ya, akan di polisi itu ada beberapa bagian atau fungsi ya, intinya mungkin ramah, terus pengayom gitu kan, mengayomi masyarakat, melindungi, tapi kan ada saatnya polisi juga harus tegas. Itu mungkin di bagian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana atau apa ya, mungkin itu. Baik, bagaimana polisi membantu korban kejahatan? Ya, kita kalau untuk korban kejahatan kita bantunya dengan memproses laporannya gitu kan. Selain itu juga nanti kita bisa pastikan bahwa korban itu tidak akan mendapatkan ancaman lagi dari pelaku kejahatan, intimidasi seperti itu. Oke Bapak, kalau boleh tahu, apakah ada program khusus dari polisi untuk pelajar? Ya, program khusus dari kepolisian untuk pelajar yang mungkin salah satunya untuk Saka Bayangkara itu ada kan, pramuka yang dinaungi oleh kepolisian gitu kan. Terus selain itu juga polisi juga ada program yang menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah gitu. Di situ nanti kita bisa sampaikan ke para pelajar untuk sama-sama jaga keamanan, jangan tawuran. Terus kalau ada suatu tindak pidana nanti bisa dilaporkan ke kita biar sama-sama untuk kita tindak dan mencegah suatu pidana itu terjadi. Biasanya polisi itu apakah ada teknologi membantu pekerjaan polisi saat ini? Bisa beri contohnya? Ya, teknologi ada beberapa di kita, karena kan sekarang disesuaikan ya dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Polisi juga harus bisa mengimbangi gitu kan ya, itu salah satunya ya terkait untuk mempermudah menangkap suatu pelaku tindak kejahatan, kita juga menggunakan teknologi. Baik Pak, apa pesan Bapak untuk pelajar agar lebih taat aturan? Ya pesan dari kami, dari polisian, maksudnya untuk generasi muda, pelajar gitu kan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak bagus gitu kan, terbawa oleh teman-teman yang tidak benar. Ya sama-sama kita taati perintah atau ini dari orang tua, dari guru. Tidak ada orang tua atau guru yang berniat untuk menjerumuskan pelajar, mungkin itu. Baik Pak, ketika ada begal atau perampokan,
apakah kita boleh melawan? Di sisi lain ada undang-undang dan HAM yang melarang. Ya, kalau adik-adik misalnya menjadi suatu korban tindak pidana pembegalan atau apa, kita bisa untuk untuk membela diri gitu. Itu juga diatur oleh undang-undang, tapi ada batasannya gitu kan. Jangan sampai kita udah membela diri, udah selamat, tapi kita kebablasan ke pelaku itu, ya bukannya diamankan tapi malah dibacok atau sampai dihabisi. Itu yang tidak boleh gitu kan. Yang boleh itu ya di saat kita jadi korban, kita berusaha untuk membela diri, tapi ya dengan terukur gitu kan. Kalau emang pelakunya sudah bisa berhasil diamankan, ya kita amankan aja, kita serahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Jangan pelakunya udah kita amankan, tidak bisa apa-apa, kita main hakim sendiri, bahkan sampai pelakunya menjadi meninggal atau apa, itu yang tidak boleh. Baik Pak, dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.